Masa bro, jumpa lagi bersama saya Bro Revi dalam channel kelas sebelah. Biasa pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran, karena sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru. Kelas sebelah mungkin untuk beberapa konten ke depan akan fokus kepada pembelajaran ya. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah teks berita. Teks berita muncul di kelas 8 semester 1 ya kan. Cocok sekali untuk kalian menjadi referensi belajar kalian di rumah. Kalian bisa sambil mencatat hal penting di rumah ya. Penjelasan pertama adalah tentang teks berita. Berita itu apa sih? Berita, dalam keseharian kita sering bertemu atau sering menjumpai berita. Ketika menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, itu juga berita. Nah, berita adalah suatu informasi yang disampaikan baik melalui media cetak, media informasi yang lainnya, ada elektronik ataupun media-media digital sekarang ya. Kalau dulu berita mungkin hanya melalui media cetak, sekarang sudah melalui media elektronik, bahkan sekarang sudah ada internet. Jadi sangat mudah dalam mengakses berita pada zaman sekarang gitu ya. Konsep berita itu adalah yang pertama, berita harus bersifat faktual. Faktual itu apa? Faktual itu harus sesuai dengan kenyataan. Berita harus sesuai dengan kenyataan, karena kalau berita tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menjadi berita yang hoax kalau zaman sekarang ya gitu ya. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Yoyo Shihab dan rekan saya Yuda Teti dalam acara Sekilas Outfo. Pemirsa, baru-baru ini negara kita bahkan dunia sedang dilanda virus COVID-19. Virus ini ternyata bisa menular melalui perasaan cinta. Jadi, bila kita jatuh cinta pada orang yang terkena corona, maka kita pun akan terkena corona. Itu berita yang benar atau tidak? Tahu tuh Sumbernya dari mana? atau juga. Aduh, gimana ini? Yang keduanya adalah berita harus bersifat aktual. Aktual itu adalah bersifat terbaru. Jadi berita itu harus terbaru. Kalau sebuah berita disampaikan, berita-berita yang lama disampaikan kembali, maka tidak akan menjadi menarik gitu ya. Nah, makanya berita itu harus aktual atau bersifat terbaru, terkini. Berita masih hangat gitu ya. Pemirsa, terjadi tsunami di Aceh yang telah memakan puluhan ribu korban jiwa. Kapan itu? Beneran? Udah lama bro. Aduh, kalau udah lama jangan diberitain di sini, nanti dikirain bener. Tahun Aceh nggak ada apa-apa. tahun 2004. Sekarang tahun berapa bro? Yang bener ngasih berita itu 2020. berapa tahun yang lalu? Ada Aceh nggak ada apa-apa aja. Nanti Nggak dikirain ada. nanti ada apa-apa. Nah, dalam konsep teks berita ini penting kita pelajari. Karena apa? Dalam keseharian tentunya kita sering menjumpai sebuah berita, yang mana berita ini adalah sebuah sumber informasi. Nah, di dalam berita ternyata mempunyai unsur. Kalau mungkin kalian dari SD mempelajari unsur berita adalah 5W1H, ternyata bahasa Indonesia punya. Selain 5W1 adalah adik Simba. Apa tuh adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa itu adalah beritanya tentang apa? Di mana? Di mana itu berarti menanyakan tempat. Kapan ya jelas waktu terjadi kejadian itu kapan, ya kan? Si-nya itu adalah siapa. Siapa berarti tokoh siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut, ya kan? M-nya yaitu mengapa. Mengapa berarti menanyakan sebab dari terjadinya berita itu. Bagaimana? Bagaimana jelas pasti adalah solusi. Nah, itu adalah sebuah konsep dasar dari berita. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti di channel selanjutnya saya Bro Revi akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks berita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.